Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, semua perawat, bidan dan lain sebagainya. Di sini saya akan jelaskan ya untuk rekam medis yang terbaru ya. Sekali lagi saya jelaskan lagi. Mungkin dari yang kemarin, video kemarin mungkin belum jelas. Nah, ini terkait dengan cara pengisiannya saja. Jadi kalau kemarin video pertama itu secara umum, secara global, sekarang lebih cenderung untuk lebih fokus ke cara pengisiannya. Nah, di sini. Nah, jadi untuk lembar yang ada identitasnya seperti ini, maaf ya, seperti ini, itu dicetak di RM, di SIM RM ya. Ini di SIM RM, berarti 1 2 3 4 ya, 5 ya. Ini ada 5 lembar yang harus di print di SIM RM untuk identitas pasien ini ya. Jadi didaftar di SIM RM, didaftar. Setelah didaftar itu kan ada kotak ataupun kolom untuk yang untuk ngeprint ya. Itu diklik, nanti ada identitas pasien. Kemudian 5 lembar ini di print ya, di print. Nah, kemudian untuk kajian awal, bagaimana cara mengisi kajian awal? Nih, kajian awal keperawatan ataupun kebidanan. Di sini diisi tanggal, jangan lupa tanggal, jam dan ruangannya. Tanggal 5 bulan 6 2023, jam 8, ruang RGD misalkan ya. Kemudian ini diisi. Jadi screening visual ini wajib diisi ya. Apakah berjalan normal, pakai bantuan ataupun disabilitas ya, batuk lama ataupun karena KLL ya, ini wajib diisi. Yang ini wajib diisi ya, ataupun keadaan lemah ya, diisi di sini. Kemudian di sini triase RGD, merah, kuning, hijau, hitam. Merah itu gawat darurat, kuning gawat tidak darurat, hijau tidak gawat tidak darurat, hitam meninggal ya. Ini diisi. Kemudian pengantarnya siapa kalau ada yang mengantar ya. Kalau ada yang mengantar misalkan bu bidan siapa ataupun perawat siapa misalkan, ataupun datang sendiri. Ini data subjektifnya wajib diisi. Isinya adalah keluhan utamanya apa, riwayat penyakit sekarang itu bagaimana, diceritakan sejak kapan, kemudian penyakitnya itu dirasakan itu sejak kapan, terus ini ada riwayat penyakit dahulu, misalkan ada DM ataupun hipertensi. Nah, ini keluarganya ada yang DM atau hipertensi atau tidak ya. Itu jadi ada keluhan utama. Keluhan utama itu keluhan yang paling menonjol. Misalkan keluhan utamanya di sini misalkan muntah-muntah lebih dari 5 kali misalkan ya. Kemudian kolom yang selanjutnya ini riwayat pertumbuhan, perkembangan, ini untuk MTBS. Jadi kalau misalkan kok pasiennya itu pasien MTBS, ini diisi. Kalau bukan pasien MTBS, ini enggak diisi ya. Kemudian data objektif. Nah, data objektif ini wajib diisi ya. Kondisinya bagaimana, apakah sedang, apa baik atau buruk ya. Kesadarannya komposmetis atau koma ataupun somnolen, di sini diisi ya. Nah, GCS-nya berapa? Misalkan ini kan E-nya 4. Untuk E itu untuk membuka matanya ya. Untuk verbalnya ini 5. Untuk motoriknya 6. Jadi ini total 15. Tekanan darah, nadi, suhu, napas diisi ya. Ini wajib diisi. Kemudian berat badan, tinggi badan, lingkar perut, IMT,
terus status gizi. Nah, IMT ini caranya itu tinggi badan berat badan ya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Tapi dalam meter. Berarti misalkan IMT ya, cara IMT. Berat badan 70 per ya kan dibagi per 165 cm berarti 1,65 kali 1,65. Berarti kan berapa? Sekitar 2,7. Berarti 70 dibagi 2,7 sekian lah. Hasilnya 25 sekian. Berarti status gizinya baik. Nah, baik. Kalau misalkan lebih dari 28 itu berarti obesitas. Kalau di bawah 18 berarti gizi buruk gitu ya. Kemudian ini pemeriksaan lain, misalkan ada lila, TFU, DJJ ya. Ini kalau pasiennya hamil ya. Kemudian kalau misalkan ini untuk KIA, riwayat obstetri, ini untuk KIA ya, pasien KIA ini diisi. Untuk pasien KB misalkan di poli KB ini diisi. Nah, pemeriksaan fisik ini juga kalau misalkan ada luka di mana, luka bakar, luka karena KLL ya, itu wajib ditulis di sini ya. Misalkan di tangan kiri, lengan kiri misalkan, ataupun di kepala misalkan. Kemudian ini di bagian punggung. Nah, ini ditulis. Jadi ini nggak boleh kosong ya. Ini oke. Terus untuk lembar belakangnya, ini lembar belakangnya juga, lembar belakangnya wajib diisi. Nah, pengajian resiko jatuh, berjalan tidak stabil, menggunakan alat bantu, menopang badan saat duduk. Nah, ini berjalan tidak stabil, sempoyongan, berarti dicentangnya ya ini ya. Kemudian skala nyeri wajib diisi walaupun 0. Tidak merasakan nyeri sama sekali 0. Tapi biasanya ini harusnya nggak boleh 0 ya, jarang yang 0 ini harusnya ya. Misalkan nyeri kepala, pusing kayak gitu kan nggak mungkin 0 nyeri ya. Kalau misalkan kau nyeri berat berarti di atas 7 skala nyerinya. Baca lagi untuk buku-buku tentang nyeri ya, pengkajian skala nyeri dibaca lagi. Ini pengkajian psikologi sosial spiritual. Nah, di sini misalkan adakah kondisi misalkan tidak bisa tidur, cemas, depresi ya. Pokoknya kondisi-kondisi secara psikologi itu diisi di sini. Ya. Nah, misalkan tidak bisa tidur ya, dicentang di tidak bisa tidur ya. Kemudian ini adakah hambatan dalam pergaulan lingkungan sosial? Tidak ada, ataupun kalau ada sebutkan, misalkan isolasi sosial misalkan. Apakah pasien ataupun HDR, apakah pasien mampu dan terbiasa beribadah ya. Mampu enggak, misalkan iya centang iya, kalau tidak misalkan karena stroke dan sebagainya misalkan tidak. Masalah ataupun diagnosanya misalkan nyeri, ataupun di sini kan kekurangan volume cairan tubuh karena tadi pasiennya muntah-muntah lebih dari 5 kali ya selama 2 hari ya. Kemudian rencana tindak lanjutnya misalkan mau rawat inap ataupun rawat jalan, ataupun dirujuk ataupun dipulangkan misal. Kemudian ini petugas, nama petugas ya. Nah, kemudian ini ada kajian awal medis. Kajian awal medis ini diisi oleh dokter ya. Tanggal, jam, ruang, data subjektifnya, kemudian ada pemeriksaan fisik, ada diagnosanya di sini. Kemudian ada planningnya dan terapinya di sini, edukasi juga. Ya, kemudian ada tanda tangan dokter. Keterangannya mau dirawat jalan ataupun rawat inap ada di sini, dicentang salah satu.
Oke, saya kira ini sudah jelas ya. Jadi kalau pasien pertama kali ngisinya di sini ya, pasien pertama kali di sini. Nah, ini kalau misalkan kok pasien sudah datang kedua kali atau selebihnya, ngisinya di sini di CPPT. Jadi kalau misalkan ada pasien tuh masuk RGD, biasanya kan pasien itu kan biasanya dari RGD dulu. Ya RGD cuma ngisi ini, cuma ngisi kajian awal ini. Nah kemudian kalau misalkan kok datang ke IGD sudah pernah misalkan 2 kali 3 kali, berarti ngisinya di CPPT nya di sini. Nah isinya apa? Ini ada tanggal, ada ruang, ada waktu ya. Tanggal misalkan tanggal 20 ataupun tanggal berapapun di sini. Nah kemudian setelah itu adalah keluhan utama ya, keluhan utama. Misalkan pasien ataupun riwayat sakit sekarang ya, ini riwayat pengobatan ya. Jadi pasien mengatakan pos KLL 2 hari atau 3 hari yang lalu misalkan. Terus O nya untuk pemeriksaan fisiknya misalkan terdapat luka ya kan, kondisi masih basah ataupun kondisi luka kering misalkan. Kemudian TTV di sini. Kemudian ini diagnosanya apa, T01 ataupun apa ya. Kemudian rencana terapinya apa aja, misalkan melakukan off-heating misalkan, ataupun melakukan heating, ataupun melakukan perawatan luka misalkan ya. Nah jangan lupa di sini juga ada edukasi teman-teman ya, edukasi misalkan TKTP dietnya, ataupun misalkan perawatan luka di rumah misalkan, ataupun jaga luka kering dan bersih. Nah, ini di sini juga ya. Kemudian ini para petugas. Ini untuk yang rawat jalan ya. Nah, kalau ini habis pindah ke sini, di sini. Nah, gimana Mas kalau ininya habis? Nah, di sini habis, di sini habis. Nah, ambilnya di mana? Ambilnya di pendaftaran yang kosong ada. Tapi jangan lupa di print dulu ininya, identitasnya. Ya, ini sudah. Kemudian untuk resume medis rawat inap. Ini di sini tetap tanggal masuknya, jamnya, tanggal keluar, jam keluar, diisi tetap. Kemudian diagnosanya apa? Diagnosa utamanya misalkan. Nah, ini tetap ditulis lah. Ini ICD-nya juga. Kemudian keluhan saat masuk. Nah, ini kemudian ada riwayat terdahulu, riwayat alerginya apa, misalkan alergi apa, alergi misalkan alergi obat apa misal. Kemudian pemeriksaan fisik penting, pemeriksaan penunjangnya, terapi obat yang diberikan, terapi obat pulangnya apa aja. Kemudian instruksi untuk tindak lanjut. Kemudian ini pulangnya karena apa? Karena diizinkan pulang ataupun pulang paksa ya, ataupun dirujuk. Keadaannya ini bagaimana, apakah sudah sembuh, membaik ataupun belum sembuh, ataupun meninggal. Ada 2 versi, meninggal kurang dari 48 jam, meninggal lebih dari 48 jam. Ini juga diisi teman-teman ini ya. Ini karena ini ada laporannya, biasanya ini Dinkes itu meminta ini pasien meninggal kurang dari 48 jam. Kemudian rencana kontrol, kemudian para dokter, tanda tangan dokter. Kemudian ini catatan pemberian obat. Pada lembar catatan pemberian obat itu ada beberapa
ada beberapa kolom ataupun beberapa obat ya, jadi tidak dijadikan satu. Obat oralnya apa, kemudian obat injeksinya apa, kemudian cairan intravenanya apa RL ataupun NaCl gitu ya. Tindakan medisnya misalkan pasang infus ataupun pasang NGT, pasang NGT kayaknya enggak, pasang kateter misalkan ya, ataupun heading gitu. Pemakaian alat tetap ditulis teman-teman di sini ya, alatnya yang dipakai apa aja, misalkan spet 5 cc atau 3 cc untuk misalkan injeksi tindakan medisnya tanggal berapa, jumlahnya berapa ya. Kemudian avokat, misalkan avokat tindakannya pemasangan infus ya kan, jumlahnya 1, misalkan tanggal berapa, jumlahnya ini 1, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Infuset, kateter, apapun di sini ditulis di sini jadi jelas ya. Kemudian ini juga untuk form rekonsiliasi obat ya, obat-obatannya ditulis di sini, dosisnya, waktu pemberiannya ya, indikasi obatnya. Oke. Kemudian ini ada catatan dari petugas farmasi. Nah, di sini petugas farmasi juga mengisi di sini. Ya, kemudian form pemantauan terapi obat. Nah, keluhan utamanya, kemudian riwayat penyakit, ya, riwayat penggunaan obat sebelumnya, catatan pemantauannya seperti apa. Ya, saya kira itu. Ini sudah lebih dari 15 menit videonya. Ya, jangan lupa juga ini untuk persetujuan tindakan ya. Ini diisi, ini dicentang, jangan lupa. Ini sudah diisi tidak dicentang berarti Anda sama aja tidak melakukan. Ya, jadi pemasangan infus berdasar tindakan sebagai balance cairan misalkan, caranya melalui intravena. Ya, tujuannya misalkan untuk jalur masuk obat ataupun sebagai perbaikan KU ataupun apa ya. Resikonya plebitis, komplikasi bisa nyeri apa. Kemudian prognosisnya baik, alternatif ataupun resikonya misalkan rujukan. Nah, ini setelah ini dilakukan ditulis, nah ini dicentang teman-teman. Artinya apa centangan ini sebagai bukti kalau sudah dilakukan centang-centang seperti itu dan sudah paham. Nih, dengan ini menyatakan, nah ini untuk petugas, ini untuk pasiennya ataupun keluarga pasien, tanda tangan di sini. Ya, oke, mungkin itu ya. Kemudian ini juga ya, general concern ya. Mungkin itu dari saya. Apabila kurang paham silahkan japri saja. Terima kasih.